Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya,
Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia biasa, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Renungan untuk kita dari firman Tuhan hari ini dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 42. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh kebingungan dan ketakutan, setiap orang sedang mencari satu hal yang sama, rasa aman dan arah hidup. Kita ingin tahu kemana kita harus melangkah, siapa yang bisa kita percaya, dan siapa yang benar-benar peduli pada kita. Yesus tahu betul kebutuhan itu. Karena itu dalam Yohanes 10, Ia menyebut dirinya bukan sekedar pemimpin, tetapi gembala yang baik. Gembala bukan hanya sekedar orang yang mengawasi domba. Gembala hidup bersama domba, berjalan di depan mereka, melindungi mereka dari bahaya, dan rela mati demi mereka. Inilah gambaran hati Yesus bagi kita. Yang pertama, Yesus pintu keselamatan, ayat 7-10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat.
Yesus bukan hanya gembala tetapi juga pintu. Artinya tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui Dia. Zaman ini banyak pintu-pintu palsu. Pintu keberhasilan, pintu kekayaan, pintu agama tanpa relasi dengan Tuhan. Namun semua pintu itu tidak membawa keselamatan. Hanya Yesus yang berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Kasihnya dalam hidup kita. Saudaraku, apakah hidupmu hari ini penuh tekanan, kehilangan arah, atau tidak damai? Mungkin karena kita mencoba masuk pintu yang salah. Kembalilah kepada Yesus. Dialah satu-satunya pintu menuju damai sejahtera. Yang selanjutnya, Yesus gembala yang baik, ayat 11-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus bukan sekedar gembala, tetapi gembala yang baik. Kata baik di sini bukan hanya berarti ramah, tetapi berarti murni, sempurna, dan penuh kasih sejati. Ada 3 hal yang membedakan gembala sejati dengan gembala upahan. Yang pertama, gembala sejati mengenal dombanya. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Artinya, Yesus mengenal kita secara pribadi. Nama kita, air mata kita, luka, dan kegelisahan hati kita. Yang kedua, gembala sejati memberikan nyawanya. Upahan lari ketika bahaya datang. Tetapi Yesus rela mati di kayu salib demi keselamatan kita. Yang ketiga, gembala sejati ingin menyatukan semua gembala. Ada lagi domba lain yang bukan dari kandang ini. Ini menunjukkan pada semua bangsa termasuk kita. Kasih Yesus melampaui batas ras, bahasa, dan latar belakang. Ada seorang gembala kecil yang tersesat di pegunungan yang curam. Gembala pergi mencarinya melewati batu-batu tajam, hutan, dan malam gelap. Ketika menemukannya, domba itu ketakutan dan terluka. Gembala tidak memarahinya, tapi mengangkatnya di pundaknya, pulang sambil bersyukur karena satu domba yang hilang sudah kembali. Begitulah kasih Yesus kepada kita, yang mencari yang hilang, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Selanjutnya, gembala yang memberi hidup yang kekal, ayat 27-30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ada 3 hal penting tentang hubungan domba dan gembala. Yang pertama, mendengarkan suaranya. Dunia punya banyak suara, kekhawatiran, media sosial, dan ambisi. Tetapi hanya suara Yesus yang mampu menuntun kita ke jalan yang benar. Untuk mendengarnya kita perlu waktu tenang untuk berdoa dan belajar firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, dikenal olehnya. Kita mungkin tidak dikenal dunia, tapi dikenal oleh Yesus itu cukup. Nama kita tertulis di tangannya. Yang ketiga, mengikuti Dia. Mengikut Yesus berarti taat bahkan ketika jalannya sempit. Tapi di ujung jalan itu ada padang rumput damai dan hidup yang kekal. Yesus berjanji, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Aplikasinya buat kita. Tangan Tuhan jauh lebih kuat dari tangan manusia. Dunia bisa merebut pekerjaan kita, kesehatan kita, bahkan harta kita, tetapi tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Yesus menegaskan keilahiannya. Ia bukan hanya utusan, tetapi Allah sendiri yang datang untuk memelihara umatnya. Ketika orang Yahudi menolak dan melempari Dia dengan batu, Yesus tidak membalas.
ia tetap sabar dan melanjutkan pelayanan kasihnya. Pelajaran pentingnya buat kita, kasih sejati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih sejati terus menuntun bahkan ketika kita ditolak. Saudaraku, dunia ini seperti padang gurun luas, banyak pencuri dan serigala. Tapi ada satu gembala yang tidak pernah meninggalkan kawanannya, Yesus Kristus. Hari ini ia memanggil setiap kita dan berkata, "Anakku, aku mengenalmu. Aku tahu luka dan kesepianmu. Datanglah kepadaku. Sebab aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan." Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.